sesuatu yang sungguh amat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu kekal sampai selama-lamanya, yang boleh kami nikmati setiap hari Tuhan. Pagi hari ini kami sama-sama memberikan pujian yang terbaik bagi nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik? Boleh saya lihat lambaian tangannya. Lord, You are really good, dan kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Good and your mercy and good and forever. Lord, You are good and your mercy and good and forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, Papa, we worship You. We worship You. Hallelujah, 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 we worship You. For who You are, Papa, You are good. You are good. Katakan, Lord, You are good and your mercy endureth forever. Lord, You are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from one generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, katakan You are good. You are good. So good, kalau kita sungguh amat baik, amin. Boleh kita angkat jempol, kita katakan, You are good all the time, all the time. You are good, You are good all the time. Come on, all the time. You are good. Mari sama-sama kita sorakan. All the time. Mari katakan, Lord, You are good and your mercy endureth forever. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Lord, You are good. Sekali lagi katakan, Lord, You are good. Lord, You are good and your mercy endureth forever. Sing out, You are good, forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation, semua melangkah, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, we worship You. Hallelujah, we worship You.
Sebab Yesus sungguh amat baik. Dia baik bagiku, Dia baik buat saudara sekalian. Kita mau sama-sama nyanyikan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sama-sama angkat jempolnya. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yuk, sekarang kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita tunjuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sini. Kita mau katakan, He is so good to you and He is so good to me. Sambil tunjuk ya. He is so good to you. Amin. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Sama-sama katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Berapa banyak dari kita yang diberkati pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Kita semua diberkati, amin. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau boleh ada bersama kami di tiap langkah hidup kami Tuhan. Tak pernah Engkau biarkan kami sendiri. Tak pernah Engkau biarkan kami terjebak sendirian Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, Jesus. Oh, mari kita angkat pujian ini, katakan, Engkau datang bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu saja yang angkat pujian ini, katakan, Engkau
mau ajak Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita ingat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam saat-saat tersusah kita, saat-saat tersulit kita. Saat kita merasa dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita gak usah lagi ragu. Gak usah lagi takut. Gak usah lagi khawatir. Karena Tuhan pasti beserta kita, amin. Karena Tuhan selalu punya cara buat kita. Dan kami mau tenang di dalam lindungan tangan-Mu Tuhan. Dan kami merasa aman Tuhan. Karena Engkau yang selalu siap mengangkat dan menopang kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah terlambat untuk mengulurkan tangan-Mu buat setiap kami Tuhan. Yes. Sebab itu kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau angkat pujian ini dengan segenap hati kami. Karena kami yakin Engkau selalu bersama setiap kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Saya undang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan bersama-Mu Bapa. Tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan, buat segala janji-Mu yang ya dan amin Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Mari angkat suara-Mu, berikan sorak-sorai, serukan nama Yesus. Sebab Engkau besar Tuhan, Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, syukur, dan pengagungan. Sebab begitu besar kasih-Mu buat setiap kami. Kau telah korbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah berhenti mengalir buat setiap kami. Mari sembah namanya, sembah. Mari serukan Yesus, Kau yang kami perlukan. Kaulah jalan hidup dan kebenaran.
Puji nama Yesus. Semua lidah boleh mengaku, semua lutut boleh bertelut, menyebut dan menyembah Yesus yang hidup. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan dengan segenap hatimu, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan kau dahsyat, kau dahsyat. Sekali lagi, kau dahsyat. Sekali lagi, kau dahsyat. Sekali lagi, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, kau dahsyat Tuhan. Yesus dahsyat. Haleluya. Katakan ini beberapa kali lagi sampai saudara rasakan ada terobosan imanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Ulangi lagi. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Sekali lagi, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Hirala bala bala basyandara la bala maya syande. Hirara bada 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 basyikara la baba 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 basyeta kara baba baba baba. Hira baba 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 syada kara baba baba syada kara la bata kara la baba baba. Hira baba bata kasandara la basyata kara la baba basoto korobo. Hira la bala bata kara la baya syada kara baba baba bata kara ta kasando. Hireba sando korene kasandara naya 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 naya. Hirene nene sandara naya 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 sakara dayamu.
Hireta kasande arana yana 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 ya se. Hirede karapa papa papa shangaka. Hirede kasandara daya takasa. Jesus, kau ajaib, kau dahsyat, kau ajaib, kau hebat, kau ajaib, kau hebat, kau luar biasa, Yesus. Oh, kira laba 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 syadara laba laba laba. Kira pada syadara laba laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Katakan bersama saya percaya. Firman Tuhan hidup kuat dan berkuasa. Sanggup mengubah hidupku. Bertumbuh serupa Kristus. Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan. Siap menjadi pelaku firman. Amin. Berikan salam kiri kanan saudara. Haleluya. Katakan senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Silakan duduk. Saya mau kita sambut dulu. Ada seorang anak muda yang tambah ganteng aja nih setelah dari Jerman. David Lee. Berdiri David. Iya, sudah kenal David? Berikan aplaus sekali lagi buat David. Ya, nggak berasa ya kayaknya sebulan kamu di Jerman ya. Dah, dia lagi kuliah di Jerman. Jurusan apa aja, Dev? Mekatronik, universitasnya? Hochschuler München. Masih terima dosen di sana? Ya maksud saya mau ngelamar dosen agama gitu. Haleluya. Loh, kalau Bapak ke sana nanti kita gimana ya? Oke. Puji Tuhan, senang sekali Dev lagi berlibur di Jakarta. Iya. Oke. Maksudnya berlibur di Indonesia. Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok. Oke, ada satu adiknya kuliah di UI, satu kakaknya di Jerman. Haleluya. Dulu Pak Gembala juga pingin kuliah di luar, nggak kesampaian terus. Oke. Kali ini saya ada apa namanya? Apa itu? Pantun. Nah, tapi karena saudara tadi pagi saya coba baca, nggak ada yang bilang cakep gitu. Karena memang saya itu nggak bagus cara bacanya gitu ya. Maka saya mau kasih salah satu yang ahli dalam membaca, yaitu saudari Hana. Ya, bukan saudari, Ibu Hana. Silakan Kak Hana, coba baca pantunnya, ayo. Bentar, saya kasih tampilkan dulu. Ya, udah tuh. Saudara semua dapat handout ya? Atau kurang handoutnya? Dapat ya, oh, puji Tuhan. Ya, oke, baik. Silakan Kak Hana tolong dibaca. Teman-teman para pemirsa yang di jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua lagi ikuti dengan baik ya, dan juga, oh Mike, ya Pak Har, itu ada di Kak Mancu ada tuh. Jemaat Tuhan yang ikut juga secara live streaming online supaya dapat mengikuti dengan baik ibadah kita. Oke, silakan. Ready. Buah ara manis rasanya. Itu boleh. Minuman belewah sangat menyegarkan. Oke. Berlimpah ruah kasihnya. Iman bertumbuh, berkat berkelimpahan. Oke, berikan aplaus. Coba sekarang mana Kobi. Adakah Kobi? Oh, di barisan balkon semua ini. Coba. Buah ara manis rasanya. Minuman belewah sangat menyegarkan. Berlimpah ruah kasihnya. Iman bertumbuh, berkat berkelimpahan. Amin. Wah, anaknya Kak Alfred sama Hana semangat. Oke. Baik.
Topik khotbah saya hari ini adalah buah kemerdekaan. Katakan merdeka. 17 Agustus ya sudah identik dengan hari kemerdekaan gitu ya. Jadi bulan ini bulan heroik banget gitu kan. Berasa pahlawan kita ya karena kita ada di sebuah bangsa yang sudah merdeka. Nah, oke. Saya ajak saudara kita baca dulu satu ayat bersama-sama, satu ayat ya. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah apa saudara? Hidup kekal. Haleluya. Jadi kemerdekaan itu mesti ada buktinya. Kemerdekaan itu bukan sekedar nanti hanya ada deklarasi, proklamasi bahwa kami merdeka. Tapi yang lebih penting lagi saudara tentu adalah mengisi kemerdekaan itu. Jadi saya sebut yang menciri merdeka adalah sebuah titik awal peradaban, tapi mengisi kemerdekaan adalah kemerdekaan sesungguhnya. Jadi ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai selamat pribadi dan Tuhan kita dimerdekakan dari dosa, puji Tuhan itu titik awal dari peradaban rohani kita. Tetapi itu baru awal, betul? Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah saudara, buah kemerdekaan dari satu negara, satu bangsa adalah masyarakat yang aman, sejahtera, lahir dan batin. Lalu buah kemerdekaan rohani kita adalah apa saudara? Yang pertama buah pertobatan, yang berwarna kuning adalah isian saudara. Buah pertobatan. Kemudian yang kedua buah perbuatan baik, buah pekerjaan baik. Dan yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Saudara, lahir baru adalah sebuah langkah awal. Sebuah langkah awal kepada pertumbuhan pada kedewasaan di dalam Kristus. Ya, sebagai manusia baru yang lahir baru, itu bayi rohani mesti bertumbuh. Dewasa, betul? Ya. Itu normalnya, begitu. Seorang yang lahir, kemudian bertumbuh dewasa. Kelahiran rohani juga sama. Lahir, bayi rohani bertumbuh dewasa. Kelihatan perubahannya, kelihatan, betul gak? Orang bertumbuh pasti kelihatan apa? Perubahan, iya kan? Dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu saya sangat ganteng sekali. Sekarang lebih ganteng lagi, betul gak? Ada perubahan. Karena tambah usia, iya kan? Mbak Dian juga, kalau nggak berubah-berubah itu ada nggak normal. Tapi kita seneng kalau orang ketemu kita lalu bilang gini, lu wajahnya berubah loh. Kamu 10 tahun yang lalu sama sekarang wajahmu tetap sama. Ya udah nggak apa-apa, itu boleh lah. Tapi kalau bilang, lu kelakuan lu ya dari dulu lah ya. Lu penipu sampai sekarang juga penipu lah. Apa ya kita seneng gitu. Enggak lah ya, itu namanya belum Iya, kalau ada buah pertobatan, dulunya males sekarang rajin, dulunya apa namanya? Tukang bohong sekarang apa? Jujur gitu kan. Dulunya apa lagi? Hah? Tukang minta sekarang ya ini kelihatan ada buahnya. Iya kan? Nah, mari kita perlihatkan buah pertobatan kita. Amin. Kemudian buah perbuatan baik, buah pekerjaan baik. Kita nih orang baik, jadi udah pasti produknya mesti yang baik dong. Ngaku orang baik tapi kok gak ada kebaikan, gak dirasain kebaikan oleh orang lain dari hidup kita, ya pasti something wrong. Ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari hidup kita. Orang baik sudah pasti produknya apa? Baik gitu kan. Kalau saudara jadi karyawan pasti pekerjaanmu baik, saudara. Atasanmu seneng sama saudara. Ya. Kemarin Sharon dapat apresiasi dari perusahaan, berapa kali dapat apresiasi. Dan perusahaan bilang gini, kami senang sekali, bersyukur. Kami punya karyawan yang luar biasa, super kreatif, yang menguntungkan perusahaan kita, yaitu Sharon.
Ya. Nah, ini buah, kelihatan buahnya. Orang baik kelihatan dari pekerjaannya apa? Baik, ayo ini loh kita mesti perlihatkan. Amin. Jadi kalau Anda bisnis, jualan, kayak Hana, makananmu tuh ya, mau datang lagi. Bukan karena harganya terjangkau, bukan. Tapi makananmu itu ya, memang rasanya oke lah. Orang Indonesia kan carinya yang enak. Aduh ampun deh. Orang Indonesia kalau nggak enak kan, kalau orang Singapura, orang negara di peradaban maju kan yang dia cari apa dulu? Sehat gak gitu kan? Tapi kalau di Indonesia, enak dulu tuh. Soal racun gak peduli dia. Jangan gitu dong. Iya kan, kita mesti yang sehat dulu dong, baru yang enak gitu kan. Cocok di lidah gitu. Udah cocok di lidah, plus harganya terjangkau. Dan kok rasanya orang makan, kok tambah sehat. Itu dia. Itu namanya pekerjaan baik. Haleluya, berikan aplaus. Ini loh, kekristenan kita mesti begitu. Ya Allah, apalagi yang ketiga, buah jiwa. Iya dong, ada jiwa-jiwa yang kita bawa sama Yesus. Perempuan Samaria baru ketemu Yesus beberapa menit yang lalu. Langsung bawa satu kampung ketemu Yesus. Tanya coba sama sebelummu pelan-pelan. Kamu tuh ya sudah lama kan kamu. Karena aku udah sering lihat mukamu. Tapi boleh tahu berapa jiwa yang kamu sudah bawa ketemu Yesus? Ayo coba tanya lembut tanya. Ayo jemaat Tuhan, mari kita ajak jiwa-jiwa ketemu Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tadi pagi ada jemaat baru, ya istrinya dari Muslim, ya kebagian. Saya bilang sama suaminya, waduh iyalah kamu bawa satu jiwa sama Yesus ya. Oke, bagus. Ada lagi, saya ajak lagi seorang suami ketemu saya, istrinya dari Muslim, ya, dianya Kristen. Saya bilang gini, jangan terbalik ya kamu ya. Kamu yang Kristen, bawa istrimu, sekarang istrimu lebih Kristen dari kamu, malu-maluin kamu. Tak marah-marahin dia, kamu malu-maluin. Kamu mesti jadi contoh ya buat istrimu. Baik Pak Gembala, baik Pak Gembala. Yuk, yuk setiap jemaat kita semangat buat jiwa-jiwa sama Kristus, amin. Supaya ada mahkota. Kalau enggak, enggak ada mahkota, malu-maluin kepala botak di surga tahu. Loh ya maaf ya, kalau kita ini kurang rambut atau kurang tumbuh rambut. Karena asalnya kalau di bumi enggak ada rambut itu juga bikin ganteng kalau pria-pria, betul kan? Udahlah enggak apa-apa, wanita ini pun pakai wig, no problem, bagus. Pakai jilbaban, enggak masalah ya. Kalau saudara datang pakai jilbab, saya juga enggak masalah. Karena itu jilbab bagi kita itu culture, itu hanya fashion. Ya. Nah, oke. Tetapi kalau botak di surga, aduh. Itu malu-maluin. Bilang sama sebelummu, pastikan masuk surga tapi enggak kepala botak. Ya. Saya lagi membayangkan Kak Irwan, kalau saya coba bikin pelontos rambut, saya ganteng gak ya? Kayaknya enggak lah ya, gak cocok gitu ya. Cocok juga, tambah. Wah, Anom tuh coba Nom. Kayaknya cocok banget Nom. Kalau kamu coba pelontos Nom, tambah ganteng Nom. Ya, ada rambut gak ada rambut cocok kamu. Baik, tapi jangan di sorga ya. Di sorga bukan soal rambut, tetapi apa? Mahkota, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua. Bukan yang kedua, maksud saya mau masuk ke bagian isinya nih. Bagaimana saudara menghasilkan buah kemerdekaan. Udah merdeka, bagus. Tapi mesti perlihatkan dong, ada buahnya, ada hasil dari kemerdekaan. Ada 3, yang pertama melalui kehambaan yang merdeka. Katakan kehambaan yang merdeka. Ayat-ayatnya ada di situ saudara ya, di catatan saudara. Nah, dahulu nih saya dan saudara hamba siapa? Hamba dosa. Sekarang hamba siapa? Hamba kebenaran. Ya, kita telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran.
Nah, menjadi hamba dosa artinya gini, hidup saya kasih sama dosa, lalu saya bilang dosa berkuasa atas hidupku, gitu kan. Itu aku hamba dosa. Kalau hamba kebenaran berarti Tuhan ini loh hidupku, kebenaran inilah hidupku, aku serahkan hidupku bagimu. Taati firman-Mu, taati maumu, kehendak-Mu. Nah itu hamba kebenaran. Kemudian kunci kehambaan yang merdeka adalah apa, saudaraku? Nah, ini penting nih. Serahkanlah, bisa dibaca saudara? Serahkan anggota di catatan saudara ada kan di outline-nya. Serahkan anggota, bisa dibaca 2, 3. Serahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah ini penting. Buah kemerdekaan itu kalau yang pertama melalui kehambaan yang merdeka. Kehambaan yang merdeka. Kehambaan yang merdeka itu artinya bahwa saya sudah dimerdekakan. Dan karena saya sudah dimerdekakan maka saudara saya menyerahkan anggota-anggota tubuhku menjadi apa? Senjata-senjata kebenaran. Bukan untuk kejahatan dan dosa, bukan. Yesus membeli tubuh kita dengan harga yang telah lunas dibayar supaya tubuh kita memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya tubuh memuliakan Tuhan? Tangannya mesti kudus. Betul enggak? Betul? Kalau masih pacaran belum suami istri enggak boleh ramah. Pria-pria enggak boleh ramah. Tanganmu tuh enggak boleh rajin menjamah. Masuk ke onderdil, bahaya. Enggak boleh. Itu artinya tanganmu digunakan untuk dosa kejahatan. Jelas? Matamu enggak untuk pornografi. Kalau waktu buka internet, buka laptop, tiba-tiba muncul atau bisa itu bisa terjadi. Di luar kontrol kita bisa, betul? Tapi jangan sampai terus dipelototin, lalu dinikmati, lalu mana lagi ya, tambah lagi. Nah itu artinya kita sudah dengan sengaja memberikan mata kita jadi senjata kejahatan. Kalau senjata kebenaran berarti ya sudah ini akan merusak, menajiskan diriku, menajiskan bait Allah, enggak boleh, aku enggak. Kudus. Itu berarti mata kita jadi senjata mulut. Sama saudara. Mulut tidak untuk pakai maki-maki orang. Iya. Halo, pastikan ya. Jangan ketemu, anjing lu, hati-hati. Babi lu, itu menghina Tuhan. Kita ini semua kita diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan sejak awal. Itu hakikat manusia sebetulnya. Hakikat manusia itu bukan orang berdosa, bukan. Dari sononya sejak semula itu loh, Kejadian 1 ayat 26-27. Dijadikan serupa dengan gambar ilah. Bahwa kemudian memang manusia jatuh dalam dosa, sudah betul. Dan memang Alkitab bilang perilaku manusia kayak binatang, iya. Tapi jangan mau jadi binatang. Dan jangan membinatangkan orang. Iya bilang apa sebelum, jangan binatangkan orang lain. Kalau orang maki-maki saudara ya sudahlah, itu terserah dia lah. Tapi mulutmu jangan dipakai untuk binatangin orang lain. Siap? Memberkati. Wah senang sekali ketemu kamu Dev. Haleluya diberkati kamu. Haleluya puji Tuhan. Kamu handsome, ganteng, smart. Excellent, unggul, hebat, keren. Itu bagus. Kata-kata yang jangan kita anjing-anjingan sama orang lain suster. Jelas ya? Nah itu berarti mulut kita jadi senjata mulut ngomong firman. Nah itu powerful, setannya lari terbirit-birit. Yeah. Haleluya. Tapi kalau ngomong, aduh sial nih hidup. Aduh gue udah tua nih belum dapat jodoh terus nih. Sial gue nih. Sial nih. Janda tua lagi. Perawan tua. Aduh perjaka tua. Udahlah itu kutuk diri mending sudah ngomong. Janjimu seperti fajar pagi hari. Gitu dong. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah itu saudara, ngomong yang baik-baik aja tentang suamimu, tentang istrimu, anak-anakmu. Udahlah, ngomong yang baik-baik saja. Ya saya nggak bilang bahwa nggak perlu koreksi, salah ya perlu dikorek. Jangan salah, oh tidak masalah. Ya bukan begitu. Ya kan tetap kita beritahu, tetapi perkataan-perkataan kita, perkataan yang membangun. Oke, itu sedikit contoh saja ya. Saya harap kita terkoreksi oleh Tuhan ya pagi hari ini. Apakah tubuhku sudah menjadi senjata-senjata kebenaran atau malah ya senjata dosa dan kejahatan. Ya, kemudian bagaimana kita saudara menghasilkan buah kerajaan di bagian pertama, kehambaan yang merdeka, yaitu apa? Dengan segenap hati mentaati apa saudara? Pengajaran. Ya dicatat tuh, diisi tuh. Pengajaran dasar kekristenan. Ya, nggak bisa saudara kita menjadi hamba yang merdeka kalau saudaraku nggak diajar, tetap kurang ajar. Diajarnya apa? Bukan matematika fisika. Diajar dengan prinsip-prinsip dasar kekristenan. Ya, yang disebut pengajaran rasuli, yaitu pengajaran dasar kekristenan. Di gereja kita namanya SPK. Sekolah Pemuritan Kerajaan, atau juga disebut TC, Transformation Class. Kelas yang mentransformasi kehidupan kita. Ya. Minggu depan kita ada kelas, yaitu kelas Sekolah Pengikut Kristus. Ada 10 topik yang bagus. Bagaimana saudara punya gaya hidup Kristus, gaya hidup pembelajar firman, gaya hidup penginjilan pribadi, gaya hidup persekutuan orang percaya, gaya hidup doa dan puasa. Wow, bagaimana saudara punya gaya hidup penyembahan kerajaan, bagaimana saudara hidup dalam 5 jaminan murid, 5 jaminan kerajaan, bagaimana saudaraku yang kasih mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Semua diajarin sama saudara. Keren ya? Sebab itu pastikan semua saudara ikut. Sudah banyak yang daftar dan saya harap saudara belum ikut daftar. Minggu depan kelasnya dimulai jam 1 siang. Jam berapa? 1 siang. Jadi habis kebaktian seperti ini rehat 30 menit. Saudara boleh cari makan sebentar ya, atau saudara boleh bawa makan langsung dari rumah. Bawa aja nggak apa-apa, ini rumahmu sendiri. Bawa di mana tuh? Di apa tuh? Box. Ya lunch box saudara bawa sendiri, makan gak apa-apa. Gak ajak orang lain juga gak apa-apa, paling bilang gini, permisi om tante saya makan, ya udah. Gak bilang bagi dong, gak usah gak apa-apa. Saudara nikmati saja. Ya saudaraku, supaya masuk ke kelas jam 1. Siap? Siapa nih yang udah daftar ikut kelasnya, boleh saya lihat tangan yang terangkat. 1. Loh banyak yang udah daftar, ini yang lain mana? Yang daftar ikut SPK. Oke, berarti yang lain belum ikut ya? Belum? Siapa yang nanti? Oh ini anaknya, siapa namanya? Roni ya, Roni. Adiknya Roni juga ya udah daftar ya? Yang belum ikut saya minta ikut. Daftar supaya saudara belajar bagaimana bertumbuh. Ya karena tanpa itu saudara gak ngalamin kemerdekaan yang sejati. Tetap harus ikuti pengajaran. Betul? Siap? Oke. Yang kedua adalah keintiman iman. Kunci di mana saudara menghasilkan buah kemerdekaan. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Atau kamu tidak bisa berbuah, kata Kristus. Dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 4. Jikalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu. Ini saya sebut keintiman iman. Kenapa? Efesus 3 ayat 17 berkata, oleh imanmu Kristus diam di mana? Di dalam hatimu. Jadi yang membuat kita intim adalah apa? Iman. Yang membuat kita intim sama Tuhan itu bukan kasih, bukan cinta dulu. Cinta atau kasih itu kemudian akibat dari iman. Tapi dasarnya adalah iman. Ini yang merekatkan keintiman kita. Kalau nggak ada iman, hubungan kita longgar. Akan menjadi longgar. Iya kan? Yang membuat kita lekat merekat
dengan Tuhan itu adalah iman. Ya. Nah, bagaimana saudara supaya kita ini dapat membangun keintiman iman dengan Tuhan? Saya kasih formulanya, ini keren banget. Praktis ini, praktek ini dahsyat. Kita baca Mazmur 77 ayat 11 sampai ayat 14. 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu. Dan dari zaman purbakala, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu ya Allah. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, saya praktekkan ini. Bagaimana saya bisa punya keintiman iman? Keintiman bisa terjadi, perekatnya, pelekatnya adalah apa? Iman. Jadi iman itulah yang membuat saya bisa intim. Kalau nggak ada iman, nggak bisa intim. Paham? Itulah sebabnya maka iman saya mesti di lift up dulu. Ya, mesti diaktifasi dulu. Bagaimana saya mengaktifasi iman saya? Pada waktu saya mau membangun keintiman dengan Tuhan melalui PDF, pujian doa firman. Maka penting sekali ini bagian yang harus saya lakukan. Yaitu saya mengingat perbuatan Tuhan. Saya mengingat keajaiban Tuhan. Saya, saudara, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dan menyebut-nyebut pekerjaan Tuhan. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami keajaiban Tuhan? Boleh angkat tangan? Rasanya gak ada orang yang gak pernah mengalami, saudaraku, ya kan? Setiap kita. Dan yang paling kita gak sadari sebetulnya hampir tiap hari Tuhan buat keajaiban dalam hidup kita. Hanya masalahnya karena hal-hal kecil kita anggap itu kita anggap itu biasa. Atau kebetulan-kebetulan kita anggap ini kebetulan. Padahalnya ada tangan Tuhan di situ, saudaraku. Nah, saudara-saudara, begini. Ketika kita merenungkan perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita, iman kita diaktifasi, betul tidak? Yes. Waktu iman kita, saudara, diaktifasi, das. Iman kita mulai, saudaraku, ada percikan apinya. Ada percikan apinya, das. Maka saudara waktu nyembah Tuhan, itu tuh hidup, betul gak? Saudara dekat sekali sama Tuhan. Saudara merasa Tuhan tuh so real. Tuhan tuh nyata, Tuhan ada, Tuhan hadir. Saudara bisa memberikan penyembahan yang sangat-sangat ekspresif. Ya, hatimu engkau bisa ungkapkan semua sama Tuhan. Engkau bahkan bisa mungkin teriak. Yes! Engkau meneteskan air mata, hatimu penuh dengan kegairahan yang luar biasa, bahkan hatimu bisa remuk. Kenapa? Karena iman. Engkau rasa Tuhan begitu dekat, betul gak? Nah, jadi saudara, ini penting saudara lakukan. Saudara renungkan, yuk, perbuatan Tuhan ajaib buat hidup saudara. Pertolongan Tuhan buat saudara. Atau kisah-kisah keajaiban yang Tuhan lakukan bagi orang lain. Atau kisah-kisah keajaiban mujizat yang ada di Alkitab. Saudara bisa ingat, renungkan, mikir itu. Yuk. Dan pada waktu saudara mikir, saudaraku, renungan saudara itu mulai mengusir dan menggeser semua kecemasan, kekhawatiran, keraguan-raguanmu, ketakutanmu. Lari terbiri-biri dalam hidupmu. Karena engkau sudah menaruh iman di situ. Amin. Ya, saya renungkan banyak sekali hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Sejak usia 13 tahun, bahkan bukan sejak usia 13 tahun, sejak kecil. Berulang kali saya ingat peristiwa di mana iblis mau ngambil nyawa saya berulang-ulang. Saya ingat dari masa kecil saya. Mau tenggelam di danau lah, kecelakaan, ditabrak lah, segala macam. Beberapa kali kecelakaan. Bahkan kecelakaan di Jalan Asia Afrika itu ya, di Bandung. Saya ditabrak waktu saya bukan lagi mau Bandung Fashion Week, bukan
Bukan Asia Afrika Fashion Week. Bukan saya. Ini bukan lagi saya Fashion Week gitu. Saya tuh dari jauh saya nggak perhatikan betul-betul clear gitu ya. Bahwa ada sebuah motor yang melaju dengan cepat, itu jalan waktu itu cukup lengang. Jadi saya nyebrang. Das! Saya terpental jauh. Bus! Di tengah jalan Asia Afrika. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saudara, kalau saya cerita banyak sekali keajaiban Tuhan yang menyelamatkan saya dari maut. Ya, itu membuktikan, menunjukkan gak ada yang perlu saya takuti soal maut. Sebab kalau belum waktunya, ada tangan Tuhan yang melindungi. Haleluya. Itu membuat iman saya bangkit. Saya ingat kalau soal-soal kesulitan keuangan, waduh paling banyak saya ingat peristiwa di Australia. Kenapa? Karena waktu kami menjadi misionaris, istri dan ada Sharon waktu itu, kami tinggal di Australia sebagai misionari. Itu gak ada gaji bulanan, gak ada persembahan kasih dari siapa, dalam arti secara tetap ya, orang yang janji sponsor, bahkan gereja yang mensponsori kami untuk melayani di Australia pun tidak kasih kami sepeser pun. Gila gak tuh? Kami hidup di negara orang, di high cost living, dan kita gak boleh kerja karena visa kami bukan visa kerja. Ya, walaupun beberapa kali saya ikut teman kerja bangunan, saudara-saudara. Saya ikut kerja bangunan yang gak biasa kerja bangunan. Kerja, saudara, itu kaca yang meluncur. Kaca tuh saya lagi dorong gini ya, di mall. Itu lagi bikin mall. Kaca itu meluncur. Yes! Bayangkan kena tulang kering saya di sini. Das! Masuk rumah sakit saya. Saya kerja, istri saya apa? Jadi babysitter. Oh, kita punya banyak pengalaman saudara. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Satu pagi, kami udah gak ada duit. Saya sama istri Sharon berdoa, Tuhan gak ada duit. Lalu keluarlah kami pagi untuk motong rumput, saudaraku. Dan puji Tuhan, motong rumputnya gak sendirian, dihibur sama burung-burung. Karena di Australia kan gak boleh nembak burung, jadi burung di sana kan sama manusia gak takut. Ya, kalau burung di sini kita baru bergerak langsung lari dia. Kita mau bilang, ayo sini aku orang baik, dia gak ngerti. Karena gak tahu tuh, atmosfernya udahlah pokoknya Indonesia, aku berbahaya kalau Indonesia. Burung aja tahu ya, dia ada ancaman. Tapi kalau dia Australia, beda, dia aman, dia bermain-main di rumah. Begitu banyak burung warna-warni saudara di pohon. Ambil motong rumput saudara, tiba-tiba saudara ada sebuah sedan merah masuk ke halaman parkiran saudara-saudara. Saya itu tinggal di lingkungan gereja, jadi itu lingkungan gereja itu ada kurang lebih 1 hektar ya luasnya. Dia keluar dari sedan, lalu dia coba melihat-lihat apakah ada orang di dalam gereja. Nah itu hari Senin saudara, gak ada orang di gereja hari Senin. Tapi yang ada hanya kami bertiga yang lagi ada di halaman, lagi motong rumput. Motong rumputnya pakai mesin potong rumput ya. Kalau kita di sini kan umumnya masih begini ya. Nah saudara-saudara, saat motong rumput, dia datang ke arah kami. Lalu ibu ini yang bule ya, udah usia ya 30-an kayaknya waktu itu atau 40-an lah usianya. Ya. Dia keluar dari sedannya lalu mulai mendekati kami. Lalu sambil mendekati kami dia bilang begini, good morning. Lalu dia bilang, Roh Kudus bicara pada dia bahwa ada satu keluarga yang sedang membutuhkan uang. Jadi saya datang untuk membawa uang buat keluarga itu. Dan keluarga itu gak ada siapa-siapa kecuali kalian keluarga yang ada di sini ya. Gak ada siapa-siapa di sini. Jadi uang ini untuk kamu, pegang tangan, berdoa, setelah itu dia pergi. Itu adalah first time and the last time kita berjumpa. Ketemu yang pertama dan ketemu yang terakhir. Gak ketemu lagi saudara. Saudara kalau saya ingat itu. Oh ada banyak peristiwa. Kalau saya ingat itu. Tuhan itu ajaib. Kerja gak kerja. Tuhan pelihara. Burung-burung itu paling enak itu. Gak nanem tapi tuai terus. Dan Alkitab berkata, kamu lebih berharga dari burung. Amin.
Jadi kalau saudara ingat perbuatan Tuhan yang ajaib, haleluya. Gak ada yang perlu ditakuti, amin. Karena saudara tahu Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, haleluya. Dahsyat. Satu pagi saudara, saya lagi beberapa hari kemarin ya, saya lagi mau membangun keintiman dengan Tuhan. Saat-saat penyembahan saya merenungkan perbuatan Tuhan bagi Elia, saudara. Saya merenungkan perbuatan Tuhan bagi Elia. Saat kelaparan, orang lain mati kelaparan, Elia enggak kelaparan. Saya mau beritahu, dunia punya masalah ketahanan pangan. Dunia boleh kelaparan, anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Enggak usah mikir caranya gimana, kerja aja. Tapi ada burung gagak yang Tuhan siapkan untuk Anda. Kerja, bagian kita kerja. Kalau enggak kerja mah enggak usah dikasih makan. Tapi selalu ada cara Tuhan, amin. Burung gagak, ini kan gak biasa, mana burung gagak kasih makan manusia itu gak biasa. Saya mau beritahu, udahlah gak usah menduga-duga cara Tuhan nolong kamu gimana caranya. Tuhan selalu punya cara yang tak terduga. Katakan bersama, Tuhan selalu punya cara yang tak terduga. Loh ya, awalnya itu waktu saya balik dari Australia ke Jakarta, tinggal di BSD. Sharon bilang gini, Dad, when we have a car. Waktu itu dia udah lupa bahasa Indonesia, jadi omongnya hanya bahasa Inggris. When we have a car. Lalu saya bilang, udahlah nak, tenang aja, 1-2 hari juga dapat. Saudara, ketemu orang. Orang ini baru saya pernah ketemu 2 kali. Orang ini bukan segereja sama saya atau satu GBI, bukan. Orang ini Katolik. Dan bukan Katolik yang lahir baru lagi. Ya, tapi kasih hadiah saya apa? Kasih hadiah saya mobil. Ya, kok nggak ada wow? Bukan mobil-mobilan. Oh, kirain tadi mobil-mobilan ya. Mobil sungguhan. Itu baru ada wow. Ngomong nih mesti jelas ini. Woman of wisdom. Ya Pak. Kalau ingat itu gue bilang apa sih yang aku perlu ragukan sama Tuhan. Kalau Tuhan dulu bisa nolong aku, hari ini pun Tuhan yang sama bisa nolong aku. Haleluya. Nah jadi kalau ada masalah, ya ini masalah lagi Elia. Udah kelaparan, udah nyaman, aman. Sungainya kering. Lalu Tuhan bilang udah pindah lu. Lah. Kalau saya Elia, saya bisa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ngapain pindah sih? Aku udah oke kok, tiap hari begini juga gampang Tuhan. Tuhan bisa bikin mata air baru, bisa gak? Loh ya bisa. Tuhan bisa membuat air ini sepanjang tahun ngalir, bisa gak? Bisa, yaudah gitu aja Tuhan. Repot-repot amat sih. Saya mau beritahu, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik bagi saudara. Tapi bagi orang lain melalui saudara juga. Udah tenang lu, jangan cerewet lu. Oh ya? Udah, ada janda yang akan kasih kamu makan. Janda. Waduh, ini laki-laki ini kan. Elia kayaknya belum menikah juga kayaknya. Atau udah menikah gak tahu tuh. Saya juga gak jelas tuh ceritanya tuh. Tapi kalau ada istri anaknya kan pasti ada cerita satu keluarga di situ dong. Kayaknya kan sendirian. Waduh, janda kaya pasti ya. Janda yang akan kasih saya makan gitu kan. Yes, siap. Lalu dia pergi ke Sarfat, saudara. Ketemu janda, saudaraku. Ketemu janda, langsung minta makan, saudaraku. Saya mau beritahu ya, kalau Tuhan nolong kita itu dengan cara yang tak terduga. Loh iya, dia pikir janda kaya. Ini penafsiran saya aja ya.
Ternyata janda apa? Sekarat. Loh ya punya sisa satu sesuka tepung. Lalu minyak sedikit. Udah diolah roti, makan dia sama anaknya. Lalu udah gak ada apa-apa lagi. Saudara, Tuhan bukan hanya mau menolong saudara. Tapi justru ketika Tuhan menolong saudara, orang lain pun ditolong melalui saudara. Loh ya sebetulnya nih kan yang perlu ditolong yang juga si janda tuh. Sama-sama loh, ini kan gak terduga. Loh Tuhan, aku perlu duit kok. Tuhan suruh orang miskin ngasih duit. Apa masuk akal? Dengar, Tuhan selalu kerja dengan cara yang tidak masuk akal. Bahkan kalau kita membangun gedung gereja pun jangan berpikir bahwa ada orang kaya yang bermiliar-miliar yang bantu kita membangun gedung gereja. Bisa jadi janda-janda Sarfat yang Tuhan pakai untuk membangun gedung gereja kita. Jangan look down, jangan underestimate. Yang merasa janda katakan amin. Tapi janda di sini adalah orang-orang yang hanya punya sisa-sisa. Sisa itu udah segala-galanya. Tapi ketika yang sisa itu dipersembahkan kepada Tuhan, maka yang sisa itu akan menjadi berlipat ganda. Haleluya! Praise the Lord! Amen. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Oke. Lanjut. Iya, yang terakhir, katakan sama sebelahmu. Sebentar lagi kita makan siang. Yang terakhir. Haleluya. Yang ketiga saudara, bagaimana saudara menghasilkan buah kemerdekaan, yaitu melalui apa? Komunitas pertumbuhan. Kalau yang pertama saudara melalui kehambaan yang merdeka, yang kedua melalui keintiman iman, yang ketiga melalui komunitas pertumbuhan. Ingat 3K, ya. Oke. Komunitas pertumbuhan itu di tempat kita disebut care cell. Katakan care cell. Kata care ini bahasa Inggris. Diindonesiakan sebagai menanam, merawat, memelihara, menumbuhkan. Ya. Termasuk di dalamnya peduli, menjaga, memperhatikan. Nah itu semua adalah care. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buah kemerdekaan hanya bisa saudara hasilkan kalau saudara tertanam di dalam apa? Ya. Karena kita tidak, saudaraku, didesain Tuhan. Ini pola Tuhan. Tuhan itu, saudaraku, tidak menyelamatkan kita kemudian sendiri-sendiri ketemu Tuhan. Lalu sendiri-sendiri nanti bertumbuh kepada kedewasaan dalam Kristus. No. Pola Tuhan adalah pola komunitas. Katakan pola komunitas. Ya, karena Allah itu esa. Allah kita esa, tetapi Allah kita dapat saya sebut sebagai satu komunitas. Karena Allah itu 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sehingga disebut kita. Jadi ini pola ilahi. Kita mesti ada di dalam pola ilahi ini. Untuk mengalami pertumbuhan, itulah sebabnya pastikan tidak ada satu jemaat yang tidak ada di Kersel. Ada 2 bentuk persekutuan orang percaya kita. Yaitu ibadah raya, seperti ini adalah apa? Ibadah raya. Kita mesti aktif dalam ibadah raya. Terima kasih buat jemaat yang setia. Saudara, yang sulit itu adalah mendapatkan orang yang setia. Dan saya mau saudara berikan aplaus buat saudara karena semua saudara di sini orang yang setia. Berikan aplaus.
Ya, memang ada beberapa yang baru, tetapi umumnya adalah jemaat yang sudah bertahun-tahun. Di kota wisata ini, kalau bilang tempat kebaktian, banyak sekali. Banyak, yang heboh-heboh juga banyak, saudara. Tetapi saudara tetap setia di tempat ini. Lebih baik di sini. Sama-sama yuk. Rumah kita sendiri. Wow, segala anugerah. Apa? Segala apa? Segala nikmat anugerah yang kuasa. Katakan, semuanya ada di sini. Haleluya. Udahlah, gak usah lihat rumput tetangga. Rumput tetangga selalu lebih sedap. Udahlah, gak bakal Anda kita terpuaskan hidup ini, betul gak? Udah punya rumah mewah, ada rumah tetangga lebih. Udah punya mobil mewah, ada tetangga punya mobil lebih. Udah ada gereja mewah, di sebelah ada lebih Udahlah, nikmati saja rumah kita ini. Yuk, ini rumahmu, yuk kita sama-sama membangun bersama, menjaga merawat rumah ini bersama-sama. Amin. Sebab itu pastikan setiap jemaat ada di Kersel. Kenapa saudara-saudara? Yuk saya ajak saudara lihat ayat yang terakhir. Bilang sama sebelum, ini benar-benar yang terakhir. Ayatnya. Ibrani 10. Ya, Ibrani 10. Haleluya. Ayat 24. Oke, sudah. 23. Dan marilah kita apa? Saling memperhatikan, bukan memprihatinkan saja. Memperhatikan. Ini care namanya, bahasa Indonesia juga care. Saling mendorong dalam, bukan saling mendorong masuk jurang. Jangan orang udah di pinggir jurang kita des. Jangan. Kita bukan mendorong dalam seperti itu, tapi mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini loh gereja sesungguhnya. Ini doa saya, kita nangkap ini isi hati Tuhan. Ini gereja yang sesungguhnya. Tapi ini kan gak bisa dipraktek di ibadah raya, betul gak? Ini bisa diprakteknya di mana? Di Kersel kita bisa praktek. Coba saya mau nanya, berapa banyak saudara aktif di dalam Kersel, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, nanti malu-maluin. Ya, tinggi-tinggi yang Kersel. Ya luar biasa kan. Nanti kalau dikasih kesempatan bersaksi, mereka bisa bersaksi. Kersel punya manfaat besar dalam hidup saya. Kersel ya, itu tuh Mariana di sana. Dina ini mereka satu Kersel. Punya cerita, Roni yang bikin Roni betah di ini gereja adalah ingat dulu jemput-jemputan itu loh. Jemput-jemputan sempit-sempitan di mobil, lo bisa jemput-jemput Dina lah, jemput Mariana lah sana sini. Hah? Apa kak? Hah? Jemput satu taksi 10 orang. Wow. Dina yang jemput. Wow. Luar biasa. Itu yang membuat Roni bilang, kok ada begini di planet ini katanya. Masih ada yang begini gereja. Itu yang membuat dia, walaupun banyak yang dia gak suka juga, tapi betah tinggal di sini. Yang gak beres-beresin, saya bilang, lu jangan cerewet lu, beresin. Tanya dia. Dan dia gak tersinggung, dia gak mundur susah. Kenapa? Karena dia ngerti. Di sini kita gak sekedar mau menjadi sebuah gereja formal, tapi gereja yang otentik. Nah ini yang kita mesti bangun sama-sama, amin. Dan ini hanya bisa dibangun di dalam apa? Kersel. Oke. Ayat 25 dulu, tolong ini yang benar-benar terakhir ini 25 ini. Betul. Tanpa ini kita enggak selesai. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah yang pertama apa? Ibadah raya. Kemudian yang kedua apa? Kersel. Nah, tapi yang kedua ini lebih ke Kersel. Karena apa dia? Seperti dibiasakan oleh apa? Nah, beberapa orang yang dimaksud ini orangnya sedikit. Ini konteks gereja rumah, gereja di rumah-rumah atau Kersel. Marilah kita saling menasihati atau saling membangun, semakin giat melakukannya menjelang apa?
2000 tahun yang lalu hari Tuhan sudah mendekat. Kalau ini ayat hari ini, ini udah di depan mata kita loh, kedatangan Yesus ini udah di depan mata kita. Ya, jadi mari kita lebih giat. Giat, katakan saya harus lebih giat. Ibadah raya on-site. Teman-teman yang ikut secara online dan live stream mendengarkan juga ya. Ibadah raya secara on-site. Ya. Dan yang kedua apa? Giat di dalam ibadah kersel. Kita mesti giat dua ibadah. Ibadah kersel dan ibadah. Jadi minimal komunitas jemaat itu minimal seminggu ketemunya berapa kali? 2 kali minimal. Kalau saudara ekstra lagi lebih bagus. Doa fajar di hari Sabtu. Blessingnya double. Nggak ada rugi, semua tiap hari juga nggak ada rugi. Ya, nah, saudara ini menjadi komitmen kita. Saudara siap? Berapa banyak saudara yang sudah aktif tadi di Kersel? Berdiri, saya minta berdiri. Berdiri yang muda-muda, yang semua di sini muda-muda ya. Muda semua kita. Coba lihat, oke bagus. Nah sekarang, ya tetap berdiri. Tetap berdiri. Oke sekarang, ya silakan para pemain musik udah di atas. Sekarang, karena kita akan masuk perjamuan kudus. Sambil saudara lihat teman-teman di sebelahmu. Mari masuk, ajak mereka. Mari masuk, masuk kerselku. Yuk ajak kiri kanan. Saudara, loh ini belum ada yang ngajak ini. Sebentar. Semua saudara yang sudah masuk kersel ada di samping teman-teman yang belum berkersel ya. Kita nyanyi lagu ini. Ajak mereka. Mari masuk. Kak Mariana ini depan belum diajak. Mari masuk. Masuk kerselku. Saudaraku. Saudaraku. Masuk sekarang. Masuk sekarang, jangan tunda, jangan tunda. Masuk kerselku, saudaraku, saudaraku. Haleluya, langsung closing. Yang ini langsung closing, langsung dapat anggota, saudara. Wuhui. Ayo, siapa kersel yang langsung dapat anggota? Ayo, yang bilang saya mau ikut. Coba, yang langsung closing. Ibu Ika, closing siapa Bu Ika? Langsung 2 orang di closing, mau ikut. Oh berikan aplaus. Ini namanya konspirasi. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara. Kurabasyatakatakash. Haleluya. Setelah ini saudara yang belum jelas apa itu kersel, akan dibagikan flyer, akan dijelaskan juga sama para ketua kersel, para anggota kersel. Mereka akan membantu saudara untuk lebih mengerti tentang kersel. Mari siapkan roti dan anggur saudara yang sudah saudara bawa dari bawah. Yang belum ada tolong angkat tangan supaya diberikan roti dan anggur. Yang belum dapat tolong di Pak Haryanto, Bu Dian tolong layani. Haleluya. Oke. Yang belum dapat roti dan anggur, semua saudara yang belum dapat boleh lambaikan tangan, diacungkan tangan supaya dapat. Oke, sudah semua? Saudara, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ini sangat luar biasa, istimewa sekali, sangat istimewa. Ya, kenapa saudara? Karena kalau saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, firman-Nya berkata, kamu mengingat apa? Kematian Kristus. Nah, waktu kita mengingat kematian Kristus, yang kita ingat apa? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, betul nggak? Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku
terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Nya Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Bahkan kau biarkan, amen, Aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Haleluya. Ketika kita perjamuan kudus, percikan iman itu semakin besar, api iman itu semakin berkobar, dan itu membuat kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Mari angkat roti kita dan anggur, saudara, ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur, katakan, Yesus, terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Aku telah dibenarkan oleh darah Yesus. Aku didamaikan dengan Allah Bapa. Terima kasih buat darah Yesus yang membebaskan aku dari setiap dosa dan akibat dosa dan kutuk-kutuk akibat dosa. Aku sudah dibebaskan, aku sudah dimerdekakan oleh karya salib. Aku merdeka, aku merdeka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kurabata kasandara mata kapo shenkera moshe. Eramata karamote kapo shekapo renda. Imani keajaiban Tuhan, imani terobosan, imani kesembuhan, imani mujizat saat Engkau lakukan perjamuan kudus. Kuramata kasyanda. Jemaat yang telah ditebus ya, bukankah roti atas kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurabasyakaralaba. Urabasyadakar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa, melalui karya salib saya telah dimerdekakan. Kami telah dimerdekakan. Dosa tidak berkuasa lagi atas kami. Kami sekarang jadi hamba kebenaran. Itulah sebabnya kami mau menghasilkan buah kemerdekaan itu ya Aba, ya Bapa. Melalui kehambaan yang merdeka, melalui keintiman iman, melalui komunitas pertumbuhan, kami menghasilkan buah pertobatan.
Kami menghasilkan buah perbuatan baik, pekerjaan baik. Kami menghasilkan buah jiwa-jiwa. Bapakku berdoa buat setiap jemaat Tuhan saat ini dalam pergumulan mereka masing-masing. Apapun pergumulan mereka sedang mereka hadapi, sakit penyakit, aku singkirkan dari hidup mereka di dalam nama Yesus. Karena tubuh mereka telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Yesus sudah menanggung segala kelemahan sakit penyakit mereka pada tubuh Yesus di kayu salib. Oleh bilur Yesus mereka sembuh, mereka sehat, mereka pulih dalam nama Yesus. Alami terobosan keuangan pekerjaan bisnismu. Sumber-sumber keuangan terbuka mengalir berlimpah-limpah. Ada peningkatan dalam income-mu. Ada peningkatan dalam kemurahan hatimu. Memberi menabur pekerjaan Tuhan. Terjadi dalam hidup lebih lagi dalam nama Yesus. Horabatakasanda. Resika papa. Yang lemah jadilah kuat. Yang putus asa bersemangat, punya energi, punya pengharapan, punya impian, punya visi. Dalam nama Yesus. Ada api yang berkobar-kobar, api Tuhan, api kasih, api iman, api pelayanan yang berkobar-kobar dalam rohmu. Yes, terjadi. Alami terobosan dalam nama Yesus. Alami mujizat dalam hidupmu dalam nama Yesus. Alami kekuatan baru dalam nama Yesus. Dapatkan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Dapatkan perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Terjadi buat setiap jemaat Tuhan. Terjadi. Dan semakin banyak buah yang kelihatan dari hidup jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bulan ini merupakan bulan kampanye Kersel yang diadakan di gereja kita. Siang hari ini kita akan diberkati oleh sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh salah satu anak youth dari You Action. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, saya persilahkan kepada kakak-kakak youth untuk maju ke depan. Oke, shalom semua. Ya kayak tadi Kak Selin udah bilang, kita kan bulan ini ada kampanye Kersel. Jadi sebenarnya kita mungkin tiap minggu bakal kasih, kan kalau cuma kayak katanya itu kan kurang kuat ya. Tapi kita mau langsung bagiin pengalaman dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang udah di dalam Kersel. Dan hari ini di minggu pertama ini khususnya buat anak-anak youth. Jadi dari anak youth yaitu ada Kak Emmanuel yang bakal bagiin sedikit kisahnya tentang gimana sih dia pertama kali di Kersel, terus apa sih yang sebenarnya yang kayak buat dia tuh senang ada di Kersel. Jadi mungkin Kak Emmanuel bisa ceritain sedikit dong, apa sih yang pengalaman yang ada di Kersel tuh kayak gimana pengalaman selama ini ikut Kersel gitu. Jadi mungkin teman-teman kita youth yang lain juga pengen tahu gitu lah. Silakan. Sebelumnya shalom Bapak Ibu semua, saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saya Emmanuel. Saya akan membagikan kisah saya selama saya ikut Kersel bersama kakak mentor saya Kak Anto. Sebenarnya yang paling berkesan di saya itu waktu bulan November 2021. Itu saya kan saat itu memang lagi sibuk buat skripsi dan kebetulan saya juga ketinggalan dibandingin teman-teman saya yang lain. Bahkan saya bisa bilang saya belum sama sekali dasar skripsi saya belum sama sekali terkerjakan. Belum ada bayangan saya mau nulis skripsi apa. Nah, pada kalau nggak salah itu Kersel di minggu kedua bulan November bersama Kak Anto, ada Otniel sama ada Sam. Nah, itu saya membagikan bahwa ya saya lagi susah gitu. Saya lagi butuh saya lagi ada beban berat di dalam pembuatan skripsi saya. Nah, Kak Anto ini dan bersama teman-teman mendoakan saya bisa sebelumnya saya nggak cerita ke orang tua saya karena saya nggak enak sama orang tua saya kan. Orang tua saya udah membiayai saya, masa saya notabene-nya saya nggak bisa lulus dengan tepat waktu gitu. Saya nggak berani cerita ke orang tua saya, Pak. Nah, saya cerita ke
di Kersel saya ini, di Kerselnya Kak Anto ini. Jadi saya didoakan, seminggu kemudian setelah saya di Kersel ini, tiba-tiba dosen saya yang terkenal, yang saya dulu WA saja saya tidak dijawab 1 minggu, habis itu nggak dijawab, setelah itu 1 minggu kemudian baru dijawab, tiba-tiba nge-WA saya, dan nanya, Emmanuel, skripsinya gimana, udah selesai atau belum? Saya kaget karena saya nggak pernah mikirin dosen yang begitu killer dan galak itu bisa nge-WA saya duluan gitu. Terus belum Pak, saya jawab kan. Besok ketemu di kampus yuk, kita ngerjain sama-sama bareng. Nah di situ saya nangis sama Tuhan, saya berterima kasih. Saya beban yang di hati saya itu yang berat banget, yang saya rasakan tuh bisa lepas. Karena saya bisa satu minggu sebelumnya saya bisa cerita, saya bisa didoakan, dan beban saya lepas gitu. Dan setelah itu saya bisa lulus tepat waktu, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi dong. Nah oke, itu kan pengalaman pertama ya, maksudnya pengalaman yang didapat di Kersel. Nah terus mungkin dari teman-teman semua atau saudara-saudara sekalian pengen tahu nih kira-kira hal apa sih sebenarnya yang bikin Noel pengen bilangin ke semuanya gitu, kalau kayak alasan biar harus ikut Kersel tuh kenapa gitu, misalnya mungkin kayak karena di Kersel kayak gini apa yang gue dapat, nah itu mungkin bisa dibagiin ke yang lain. Nah keuntungannya kita ikut Kersel, kita bisa sama-sama bertumbuh bersama. Kita kan manusia itu kan adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya 1 atau 2 orang yang bisa menopang kita, yang seirama dengan kita agar bisa bersama-sama bertumbuh bersama. Nah di Kersel ini yang saya rasakan waktu saya ikut Kersel, ya teman-teman semua mensupport saya, mendoakan saya, dan bisa sharing-sharing, saling mendoakan. Nah itu saling menguatkan dan membuat gairah saya untuk ikut, untuk lebih dekat dengan Tuhan lebih lagi. Nah dari Kersel itu saya juga belajar untuk mulai pelayanan. Terus yang acara yang kemarin saya menjadi panitia di Kersel Gathering. Nah itu merupakan suatu pengalaman yang berharga buat saya, yang jujur aja saya orangnya untuk ngomong di depan semua Bapak Ibu Saudara semua ini saya agak gemetaran ya. Saya jarang ngomong di depan orang, saya orangnya suka di belakang layar begitu. Jadi itu pengalaman dan experience yang luar biasa yang saya rasakan. Terima kasih. Wah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, jadi kita dengan senang hati mengundang nih teman-teman youth yang mungkin belum bergabung ke dalam kegiatan Kersel. Yuk bergabung ke dalam kegiatan Kersel. Untuk saat ini memang Kersel kita masih diadakannya hybrid gitu ya. Jadi 2 kali pertemuan, sebulan diadakan 2 kali, 1 kali online, yang 1 kalinya itu biasanya kita gathering di gereja ini. Nah untuk kegiatannya macam-macam ya Kak Anto ya. Kita nggak sebatas hanya ketemu berdoa bersama, tapi kadang ada kita sisipkan games-games menarik atau kita bagian sharing-sharing aja. Jadi kayak peer group, kita saling cerita saling sharing satu sama lain. Ataupun kadang waktu itu kita juga sempat kita bikin acara nonton bareng, tentunya tontonannya yang sudah lulus sensor ya, yang juga memiliki pesan moral yang cukup baik. So buat teman-teman yang belum bergabung, yeay ayo gabung. Ya dan aku mau nambahin sedikit, jadi nanti setelah mungkin saudara-saudara semua turun ke bawah nanti bakal dibagiin flyer kecil ini. Nah di dalam sini tuh nanti ada nomor-nomor serta nama-nama ketua Kersel. Jadi mungkin yang mau tahu info lebih lanjut, misalnya kayak ternyata gue dekatnya di Kota Wisata, gue dekatnya di GAS itu Gereja Alam Sentosa, terus ada lagi mungkin di Garapan atau di manapun yang ada di sini, nanti bisa dilihat nomor-nomornya, itu kan ketua Kersel semua. Nah kalau mau nyari saya di sini ada namanya Anto gitu kan. Jadi atau yang perempuan bisa ke Kak Selin juga. Jadi kami nunggu banget gitu loh buat teman-teman semua atau saudara-saudara sekalian yang rindu mau bergabung dalam Kersel, nggak ada rugi-ruginya, yang ada bagus-bagus banget di sini. Dan kami harap sih kita semua di sini bisa masuk dalam Kersel, karena dari Kersel banyak hal yang bisa kita dapat, dan tentunya kami nggak pengen cuma kami doang yang dapat, tapi semuanya juga dapat. Jadi itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih Kanto dan Kenuel.
selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa syafaat bersama dan kita ambil waktu yang terbaik bagi kita bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa untuk kami bisa Tuhan memiliki persekutuan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat kesaksian daripada Youth yang memberikan kami sebuah gairah untuk masuk ke dalam sebuah perkumpulan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia ini, di mana kami Engkau tempatkan dan taruh anak-anak-Mu banyak di negeri ini. Tuhan, kami berdoa agar bangsa kami ini mengalami kasih karunia, pencurahan Roh-Mu yang tiada habis-habisnya, pencurahan Roh Kudus dan kegerakan Allah yang terjadi atas bangsa kami. Dan terus urapan-Mu yang mengalir membuat bangsa kami semakin maju. Khususnya buat para pemerintah kami, mulai yang ada di pusat sampai di daerah Tuhan. Urapan-Mu Tuhan tidak habis-habisnya, membuat mereka memiliki satu keterbukaan, satu ketulusan dan kejujuran dan integritas di dalam mereka menjalankan tugas pelayanan bagi rakyat ini. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai level yang paling rendah kepala desa, RW, RT Tuhan. Mereka Engkau bawa dalam sebuah unity, hidup dalam takut akan Tuhan, memerintah dengan adil dan juga dengan benar. Dan Tuhan, mereka takut akan Engkau. Berikan mereka visi-visi untuk membawa bangsa ini lebih maju. Berikan mereka Tuhan satu semangat dan gairah untuk membangun negeri ini. Dan membawa bangsa kami mengalami kemajuan dari satu titik kepada titik yang lebih maju. Kami berdoa buat seluruh aparat keamanan TNI, Polri, bahkan penegak hukum sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi memberikan keamanan dan keadilan. Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa membuat mereka dipenuhi dengan roh Allah, roh takut akan Tuhan, roh kepemimpinan, dan juga roh untuk memutuskan sebuah persoalan dengan hati yang tulus dan penuh dengan integritas. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon kasih karunia-Mu. Jika Elia Engkau tolong Tuhan di masa sulit, maka bangsa kami juga Engkau tolong Tuhan daripada resesi. Bahkan Tuhan daripada keadaan keuangan di dunia ini yang semakin sulit. Tetapi Tuhan, ada banyak orang yang berseru kepadamu sehingga Engkau membawa bangsa kami justru mengalami pemulihan, bahkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang makin maju. Berkati buat Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19. Membuat bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang taat prokes dan menjalankan Tuhan semua prokes yang telah disarankan oleh pemerintah, termasuk Tuhan menjalankan proses vaksinasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja di tempat ini GBWTC Kota Wisata. Kami berdoa dan memberkati buat gembala kami Pak Bram Sundun. Tuhan Kau terus mengurapi, memenuhi dengan hati Bapa, hikmat yang baru dan juga kekuatan, kesehatan dimanapun yang Kau utus untuk melayani. Termasuk buat istri dan ketiga orang anaknya Tuhan, ada dalam perlindungan, penyertaan dan urapan-Mu membuat mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Berdoa buat penatua kami Tuhan, Kau memberkati mereka dengan keunditian dan kesatuan hati sehingga mereka mengalami kasih karunia di dalam keluarga, bahkan di dalam pekerjaan dan pelayanan. Seluruh diaken Tuhan, bahkan seluruh pekerja Tuhan diurapi dengan kasih karunia-Mu, dengan melayani lebih lagi dan mereka lebih sungguh-sungguh. Kami menyerahkan semua ketua-ketua Kersel menjadi gembala-gembala kecil di mana mereka Engkau taruh Tuhan, untuk membuat kelompok ini menjadi saling memperhatikan, bahkan mereka saling menguatkan, bukan sekedar sebuah teoritis tetapi sebuah fakta yang terjadi untuk kami alami dan nikmati. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan semua keadaan gereja kami melewati pandemi, dan sekarang kami masuk ke dalam kondisi yang new normal, ibadah rutin. Tuhan bangkitkan semua gairah umat-Mu untuk kembali beribadah dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami percaya Tuhan kerjakan atas seru doa kami yang kami naikkan dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan
Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming, Bapak Ibu di rumah maupun di tempat ini bisa memberikan persembahan melalui non tunai, melalui QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Di sana ada 2, Bapak Ibu bisa menggunakan sesama akun BCA dengan ada tanda biru, sementara yang sebelahnya tanpa tanda biru adalah bisa menggunakan antar rekening ataupun e-wallet. Sedangkan Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang ingin menyampaikan persembahan secara tunai bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan, nanti begitu pulang Bapak Ibu bisa meletakkannya di atas peti di sebelah kiri Bapak Ibu pada saat menuju tangga turun. Kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mulai pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita Pak Bram Sundun yang telah menyampaikan firman Tuhan sebagai kebenaran yang kita dapatkan pada hari ini. Kita diminta Bapak Ibu untuk tetap mempunyai keintiman bersama dengan Tuhan, dan kita juga tetap melakukan perbuatan baik. Dan yang lebih dari itu Bapak Ibu, selain aktif di dalam ibadah raya, mulai minggu depan Bapak Ibu sudah bisa aktif di dalam Kersel. Beberapa pengumuman lain yang bisa saya sampaikan adalah kita ada kegiatan ibadah doa fajar setiap pukul 5.30 pagi yang diadakan secara hybrid. Yang onsite ada di tempat ini pukul 5.30, dan untuk yang online bisa mendapatkan link melalui Zoom, melalui grup, atau melalui ketua-ketua Kerselnya. Kita juga mempunyai satu kegiatan yaitu doa rutin setiap hari Rabu, yaitu doa paga pada pukul 15 di tempat ini, dan dilanjutkan dengan menara doa nasional seluruh GBI WTC. Dan kita akan melakukannya dari tempat ini maupun juga secara online. Dari Bapak Ibu juga nanti bisa mendapatkan linknya dari ketua-ketua Kersel ataupun dari grup GBI WTC. Kemudian kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk bersama-sama pulang dari sini nanti. Di bawah akan dibagikan flyer. Flyernya mohon jangan dibuang, tapi boleh dibaca sebentar. Dan di mana Bapak Ibu digerakkan untuk bergabung dalam Kersel, jangan segan-segan untuk menelepon ketua Kersel ataupun nomor telepon yang tertera di dalam flyer tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Pak Gembala, Pak Bram untuk doa berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Manju. Oke. Haleluya. Baik, di pagi tadi ada 4 jiwa baru, jemaat baru. Kalau di 2 ini kayaknya wajah-wajah yang sudah sangat familiar. Yang sudah sangat familiar semuanya. Baik, mari kita bangkit berdiri.
Bagi Bapak Ibu yang ingin rumahnya diadakan Kersel, juga silakan nanti hubungi Pak Macu atau Pak Arianto. Beritahu bahwa saudara ingin rumahmu juga diadakan Kersel, ya. Oke. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Kami bersama-sama deklarasikan Yes 60, raja-raja akan datang kepada terang yang terbit bagi kami. Anak laki-laki datang dari jauh, anak perempuan digendong. Bangsa-bangsa datang ke tempat ini, juga kekayaan bangsa-bangsa dalam rumah Tuhan. Terjadi Yes 60 buat gereja ini, bagi pribadi-pribadi keluarga kami semuanya. Semua yang sungguh amat baik yang tercatat di dalam kitab mengenai setiap kami, aku deklarasikan semua terjadi di dalam kasih karunia Allah Bapa buat kami. Pulanglah dalam tugas pekerjaan, pelayananmu dan rumahmu masing-masing. Bapa Surgawi melimpahkan kasih karunia kepadamu, memegang tangan kananmu dan membongkar dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang semakin sempurna, dari kemuliaan kepada kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk, mengambil waktu bersaat teduh, mengucap syukur. Ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Baik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.